Selamat pagi, Bu Rizky. Waalaikumsalam Ibu Lia. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana, Bu, kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Bu Lia, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Rizky. Saya lihat pagi ini Bu Rizky ada yang berbeda, tapi apa ya, Bu? Saya rasa Bu Rizky pagi ini kurang begitu bersemangat dan tidak seperti hari-hari sebelumnya yang selalu terlihat ceria dan bersemangat. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu? Benar Bu, pagi ini saya kurang bersemangat. Kenapa, Bu Rizky? Jadi begini loh Bu Lia. Sebenarnya saya mau cerita tentang masalah saya pagi ini. Apa Bu Lia bisa membantu saya? Masya Allah, dengan senang hati Bu, kalau saya bisa bantu, pasti saya bantu. Mari Bu, kita masuk ruang kelas saya dulu, kalau Bu Rizky mau bercerita. Baik Bu. Ibu Rizky jangan sungkan-sungkan ya untuk menceritakan masalah Ibu dengan saya. Tapi kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu? Sebenarnya Bu, saya itu ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini. Baik Bu Rizky, jadi masalah Ibu Rizky itu apa ya? Coba tolong Ibu ceritakan kronologinya itu seperti apa. Mungkin dengan yang Ibu bercerita, saya bisa membantu memecahkan masalah dari Ibu Rizky. Jadi begini Bu Lia, di kelas saya itu dari 10 anak, ada 9 yang sudah mengikuti kegiatan meronce, melipat bentuk sederhana, mewarnai gambar, menirukan menulis bentuk angka 1 sampai 5, serta bermain puzzle angka dan huruf. Sedangkan ada satu anak yang belum bisa mengikuti kegiatan tersebut. Oh, jadi seperti itu Bu masalahnya. Kemudian apa yang Ibu Rizky khawatirkan? Begini Bu, sebenarnya saya itu sudah berusaha semampu dan semaksimal saya untuk meluangkan waktu lebih untuk Tio, tetapi belum ada perkembangan dan sekarang juga masih bingung cara membagi waktunya. Jujur Bu, karena saya adalah wali kelas mereka gitu, jadi saya merasa masih ada beban dan tanggung jawab besar karena mereka sudah mau naik ke kelompok B gitu Bu. Jadi yang Ibu Rizky khawatirkan karena murid-murid Ibu ini sebentar lagi mereka mau naik ke kelompok B. Tetapi murid Ibu ini yang bernama Tio ini belum bisa mengikuti kegiatan yang Ibu sebutkan tadi. Seperti itu, Bu. Benar Bu, saya merasa masih ada yang mengganjal di hati saya, sehingga saya menjadi tidak apa ya Bu, tidak nyaman, terus takut kalau nanti ibu kepala sekolah mengkritik dan menyalahkan saya. Apakah Ibu kepala sekolah sudah pernah mengkritik Ibu tentang murid Ibu yang belum bisa mengikuti kegiatan tersebut tadi, Bu? eh Tidak mengkritik secara langsung sih Bu, hanya ibu kepala sekolah itu kelihatan sangat berharap bahwa murid saya yang satu ini itu bisa mengikuti kegiatan seperti anak-anak lainnya ketika naik kelas nanti. Begitu ceritanya. Kemudian apa respon dari Bu Rizky?
tentang murid Ibu yang belum bisa mengikuti kegiatan tersebut tadi? Eh, Respon saya terkait dengan murid yang belum bisa tersebut, eh, saya berharap kalau si Tio ini bisa mengikuti kegiatan yang saya sebutkan tadi, seperti anak-anak yang lainnya, Bu. Oke, kemudian apa yang akan Ibu Rizky lakukan atau kira-kira apa yang ingin Ibu Rizky rencanakan ke depannya supaya murid Ibu ini yang bernama Tio itu bisa melakukan kegiatan seperti dengan teman-teman yang lainnya, Bu? Hmm, jadi begini Bu, eh, saya akan meluangkan waktu saya pada saat jam pulang sekolah sekitar 15 atau 20 menit untuk mengajak Tio berkegiatan dengan beberapa teman lainnya. Wah, bagus sekali tuh, Bu. Eh, jadi, bagaimana perasaan Ibu Rizky sekarang? Jujur ya Bu, sebenarnya hari ini saya merasa kurang bersemangat dan kurang nyaman karena selalu kepikiran dengan masalah tadi, Bu. Oh, begitu. Lalu, kira-kira apa yang sudah membuat Ibu Rizky merasa tidak nyaman ya, Bu? Sebenarnya yang membuat saya tidak nyaman yaitu saya dulu sudah pernah ada pembicaraan dengan ibu kepala sekolah bahwa saya akan mengajari murid-murid saya sampai bisa berkegiatan semuanya. Akan tetapi sampai hari ini masih ada satu anak yang masih sangat tertinggal dengan teman-teman yang lainnya. Begitu, Bu. Baik, Bu. Jika boleh saya menyimpulkan dari cerita Bu Rizky tadi, mungkin yang sudah membuat Ibu Rizky merasa tidak nyaman itu karena tanggung jawab Bu Rizky ya Bu, yang belum bisa terpenuhi dengan Ibu Kepala Sekolah. Kira-kira kalau menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi masalah jika Ibu ditegur oleh Kepala Sekolah nantinya? Hmm, Kalau menurut saya ya Bu, untuk masalah yang sedang saya hadapi saat ini, yaitu saya bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri jika nanti sewaktu-waktu ibu kepala sekolah sekolah eh, saya sudah mempersiapkan jawaban gitu Bu dan siap untuk menjelaskan kepada beliau tentang masalah yang sebenarnya dan nanti beliau akan dan mudah-mudahan ya Bu, beliau akan memberikan masukan-masukan yang positif sehingga akan menambah semangat saya untuk mengajar di kelas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu Rizky ya. Iya Bu, amin. Jadi dari yang sudah Ibu Rizky sampaikan tadi, apa kira-kira rencana Ibu selanjutnya setelah ini? Eh, Rencana saya selanjutnya yaitu saya berniat untuk menemui ibu kepala sekolah dan akan membicarakan tentang masalah ini, Bu. Mudah-mudahan saja beliau akan memberikan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang. Oke, kemudian apakah ada hal lain yang ingin Bu Rizky lakukan selain itu, Bu? Eh, Setelah ini saya akan mengajak beberapa murid saya bekerja sama untuk mengikuti kegiatan saya dengan Tio yang tentunya dengan jadwal yang tersusun supaya tidak mengganggu waktu istirahat mereka. Wah, bagus sekali rencana Bu Rizky. Kemudian saya juga
mengapresiasi karena langkah-langkah yang Bu Rizky ambil sangat tepat ya Bu, dan saya juga sangat mendukung dan setuju dengan ide-ide Bu Rizky barusan. Alhamdulillah. Saya jadi merasa lega, Bu, sekarang. Sebelumnya saya merasa takut untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi ini sudah mau mendekati kenaikan kelas, Bu. Syukurlah Bu, Alhamdulillah kalau Bu Rizky sudah merasa lega. Kemudian kira-kira dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu tadi Bu? Baik, Bu. Jadi untuk hal ini, saya akan mencoba mengajari murid berkegiatan dengan bekerja sama ketika jam pembelajaran berlangsung dan ketika pulang sekolah dengan jadwal yang tersusun. Oke, lalu dukungan apa yang Bu Rizky butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Bu? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru lain untuk meminta solusi lainnya, Bu. Wah, ide Bu Rizky sangat bagus sekali. Saya sangat mendukung ya Bu. Semoga semua dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang nyaman tanpa dihantui rasa takut. Masya Allah, terima kasih Bu Lia untuk waktunya. Karena Ibu sudah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya menjadi lebih lega karena bisa bercerita dan bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pendidik yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum Ibu Lia. Baik Bu Rizky, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai PR ya? Sudah Pak, Oke, baik. Terima kasih. sama-sama Pak. Terima kasih.